Domo, Haku desu. Selamat datang di Saberi. Bacotan seputar Jepang. Bacot bagi cerita sacomot-comot. Mendengar kata Jepang itu sekarang sedang dingin. Enggak sih, enggak dingin, kalau sini udah mulai hangat sih. Udah hangat. Karena kita sudah mulai di musim kawin. Musim haru. Musim haru. Baik, sekedar disclaimer, pembahasan kita atau obrolan kita ini berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan teori yang kalian tahu, ya mohon maaf. Ini pure dari pengalaman pribadi. Oke, temanya kali ini adalah Kisetsu, musim atau musim yang berada di Jepang. Musim di Jepang itu terbagi berapa? 4. Musim ada 4 ya. Lebih sedikit daripada musim yang ada di Indonesia. Lebih banyak kali, Indonesia kan cuma 2. Musim rambutan. Ya. Banyak. Ini kan cuman ada Natsu, Natsu. musim panas. Aki, Ki. musim Gugur. Fuyu, Musim salju. Terus sekarang haru, musim semi. Nah, dan sekarang saya masih ditemanin oleh Bung Manda. Anjir, Bung. Bung Manda. Gimana Bung Manda pas pertama ke Jepang itu pas di musim apa? Pertama ke Jepang itu waktu itu bulan 6. Berarti lagi Natsu emang. Panas-panasnya berarti. Ya emang lagi panas-panasnya. Tapi malah bersyukur loh waktu pertama datang ke Jepang pas musim panas. Kenapa? Karena kita kan dari negara panas. Oh, jadi tidak perlu menyesuaikan. Jadi penyesuaian. Penyesuaian dulu. Penyesuaian benar, tapi benar. tidak terlalu berat gitu istilahnya. Dari negara panas datang ke Jepang pas lagi Jadi panas-panasnya. nggak shock ya. Nggak tubuh. terlalu ini sih, nggak terlalu nggak terlalu berat. Cuman memang ada perubahan yang lumayan gitu di badan sih terutama. Oh, bukan suhu berarti kan? Bukan. Kayak apa? Jadi panasnya itu, rasa panasnya itu beda kan? Rasa Sama panasnya di beda. Indonesia. Kalau di Indonesia kan panasnya itu panas terik matahari kan? Iya. Iya kan? Maksudnya kalau kita diem di bawah pohon itu Bisa sejuk. adem, sejuk. Adem. Kalau di sini Suhu. panasnya itu suhunya. Jadi kalau kita diem di bawah pohon atau di bawah bangunan tuh Tetap masih panas. terasa panas. Kering karena suhu itu ya, benar-benar. Makanya waktu pertama datang ke Jepang, yang pertama terjadi di badan itu ada ini kayak bintik-bintik merah kayak jerawat gitu loh. Ini jadi merah kalau di Jepang kan maka gitu. Jadi ada ya merah lah gitu ya. Ada merah-merah di badan sih kebanyakan kayak di punggung. Gatal. Gatel sih enggak, Pak. Kok jadi pemeriksaan medis anjir. Buduk. Enggak, cuman kayak loh kok ini apa sih kok jadi kayak gini di punggung sama di dada. Tapi setelah musim panas lewat udah hilang. Oh berarti penyesuaian suhu kayaknya. Pokoknya ya berhubungan sama. Dan yang lain juga sama. Ngomong-ngomong soal Natsu oge ngomong-ngomong soal Natsu juga, orangnya ya sih ada cerita cuy. Anehnya di musim panas di Jepang ya, kan kalau misalkan di Indonesia gitu orang kan sering masuk angin. Otomatis kalau misalkan menurut logika kan musim kayak musim Aki, Natsu kan, Aki sama Haru itu kan angin lebih banyak. Harusnya kan juga. Harusnya kan masuk angin karena banyak angin gitu. Nah, di sini mah enggak. Di Jepang semenjak di Jepang itu pas musim-musim lain itu enggak masuk angin, tapi musim panas malah masuk angin. Coba. Teorinya apa coba? Enggak ngerti itu, enggak paham. Tapi ya mungkin karena itu tadi panas. Terus kalaupun misalkan ada angin, kalau di Indonesia kan jadi sejuk. Anginnya tapi sejuk. Kalau di sini malah jadi panas gitu. Iya, di sini anginnya memang panas kalau lagi musim panas. Jadi mungkin karena itu cuy. Musim panas. Tapi selain musim panas, yang menurut Bung Manda apa ya, Yabai? Musim dingin sih paling malas, paling berat itu di musim dingin. Karena belum terbiasa di iklimnya. Indonesia kan kebiasaan
panas lah, Pak. Setiap panjang tahun kan panas. Benar panas. Paling sejuk di suhu 26, 27. Sejuk. Paling sejuk kan biasanya di Indonesia. Di rumah tuh antara 25, 26, 27 gitu. Kalaupun naik gunung juga paling rendah berapa? Naik gunung paling rendah, titik terendah itu pernah di 5 derajat. Ya, tapi kan nggak sepanjang tahun, cuman maksudnya kalau naik gunung gitu. Kalau naik gunung kan. Nah, jadi rasa naik gunung itu di sini jadi tiap hari. Tiap hari. Gitu, makanya kan? Berat. Dan di gunung waktu naik gunung juga nggak ada es kan di sini. Aduh. Es sama salju, Pak. Repot. Apalagi kan tahun ini kan Tokyo kan biasanya nggak turun cuy salju. Ya kalaupun turun dikit ya. Dikit, pas turun langsung hilang gitu. Tahun ini kemarin aja kan ya. Tebal berhari-hari itu. Berhari-hari lumayan saljunya dan bisa sampai pernah nggak minus gitu. Merasakan musim dingin minus. Belum. Pas di Aichi? Di Aichi enggak kan musim panas. Panasnya. Oh benar sih. Jadi pas Natsu pas Fuyu di sini. Tokyo. Di Tokyo. Benar sih, emang musim dingin tuh paling males aku. Kalau menurut paling males tuh di musim dingin. Sama sih. Karenanya itu belum terbiasa. Tapi padahal sebelum Fuyu itu kan ada Aki cuy. Jadi untuk penyesuaian dari panas kan mulai dingin, terus tumbuhan juga mulai rontok kan. Iya. Tapi kalau Aki masih mending lah gitu kan, dinginnya masih bisa ditahan, masih wajar gitu. Kalau Fuyu itu, waduh, jangankan keluyuran deh, keluar rumah dikit aja, aduh, males. Ya, itu musim banyak keluar kan duit juga cuy. Iya. Karena itu kayak pengeluaran listrik, kan pakai pemanas ya heater, terus mandi, kayak air panas terus. Makan juga. Entah ada apa, tiap musim dingin lapar terus gitu. Itu kayaknya udah alarm itu ya. Alarm alamiah tubuh itu. Kalau dingin harus banyak makan. Makan sekarang berapa menit kemudian lapar lagi. Kalau nggak itu ngemil kan. Iya. Memang musim ngabisin duit. Bener gak sih? Iya bener. Itu musim musim dingin. Kalau musim yang lain gimana? Kalau musim yang lain enak. Terutama yang paling suka dari 4 itu apa? Haru sih. Harunya benar. Musim semi. Karena suhunya dari dingin pelan-pelan jadi hangat gitu. Terus kan kalau musim hangat, maksudnya kalau suhu hangat kan aktivitas di luar juga enak kayak mau jalan-jalan, mau main, jogging, kayak gitu ya. Iya, jogging, mau olahraga tuh enak gitu. Jadi memang benar itu sih Haru. Jadi Haru Aki masih oke. Ya, kalau menurut orang masih si Aki sama si Haru? Si Haru itu tuh perbatasan cuy. Kalau musim Aki itu dari panas mau ke dingin. Nah, si Aki kan itu turun berarti ya. Turun. Nah, kalau misalkan si Haru itu dari dingin ke panas, ya, makanya anget. Yang paling enak emang di Haru. Terus itu juga kayak banyak tumbuhan yang benar tumbuh. Kayak kan di musim dingin rontok ya tumbuhan pada mati, bukan mati sih. Mati sih. Hibernasi kali ya. Nah, itu juga serangga cuy. Musim dingin kan pada nggak ada ya. Iya. Pada ngilang gitu. Jangan kan serangga, burung aja jarang kita lihat kalau musim dingin. Pas Haru itu mereka langsung mati suri pada hidup lagi. Ya kan? Hibernasi kali, Pak. Pada hidup lagi kan? Iya. Kayak mulai bunga, terus sakura dan lain sebagainya. Kalau di Aki kebalikannya. Mulai hijau, coklat, rontok kan. Hijau, kuning, coklat, jatuh. Berguguran kan, ya makanya namanya musim gugur. Benar nggak sih? Tapi kalau musim Aki itu apa ya? Enaknya tuh kalau siang adem. Siangnya adem. Cuman udah lewat jam 4 ke sana udah mulai berasa aduh kok dingin gitu. Harus pakai jaket. Benar sih. Iya. Kalau Haru masih jam 4 tuh masih anget-anget, masih enak. Ya. Pokoknya kalau Haru itu yang musim semi itu cocok lah buat paling cocok buat jalan-jalan, buat main, buat olahraga. Buat orang Indonesia ya cocok lah. Cocok itu.
Kalau Natsu sebenarnya enak juga, cuman ya kalau keluar rumah kalau bisa bawa payung sih. Karena lumayan panasnya. Benar. Tapi nggak menuntut kemungkinan kalau di Jepang itu, apalagi sekarang kan kayak kemarin aja. Padahal udah haru udah banyak bunga gitu ya. Sakura lagi mekar-mekarnya. Turun salju. Kan apa banget nyir. Parah gitu. Ada sakura ditutupi salju ya. Mau keluar tuh males gitu. Males dingin gitu. Itulah kalau bukan derita juga sih ya, ini mah nikmatin aja sih. Bukan derita istilahnya ya, karena memang udah apa? Udah alamiahnya kayak gitu. Alamiahnya kita harus siap gitu kalau misalnya mau kuliah atau kerja gitu. Di Jepang ya harus siap dengan harus itu. Harus bisa beradaptasi dengan ininya, dengan lingkungan alamnya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, kita ini di Jepang sebagai maha berat mencari uang. Maha berat mencari uang, bukan mahasiswa. Maha berat aja. Iya sih. Jadi ya udahlah gitu doang sih. Iya. Pembahasan tentang bacotan kita kali ini. Semoga aja ya dapat dikunyah sama pendengar. Kalau misalkan di sini tuh ya beginilah gitu. Dan tapi nggak usah takut, di setiap musim itu walaupun tadi taiheng gitu, taiheng apa sih? Berat, repot, walaupun repot, ada di tiap musim itu khasnya itu ya, ciri khas gitu. Ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Ada sesuatu yang bisa dinikmati. Kata-kata naik. Kayak udah di tag, ada sesuatu yang bisa dinikmati. Strip Bung Manda. Ada sesuatu yang bisa dinikmati. Kayak contohnya dari musim panas aja. Apa coba? Kalau musim khas yang di Jepang itu? Kalau lebih banyak ke festival sih kalau. Festivalnya kayak Hanabi kan? Hanabi. Kembang api. Bon Odori kan? Odori, ya benar. Banyak festival itu di musim panas. Iya, festival musim panas banyak. Terus banyak juga itu yang onecang bajunya tipis-tipis, cuy. Wow. Musim panas. Benar. Iya. Di sana kadang iman kita diuji, cuy. Itu musim panas. Kalau musim gugur. Kalau musim gugur jelas itu lihat. Koyo ya. Koyo cabe. Lihat daun-daun yang hijau jadi kuning jadi merah, warna-warni cantik gitu ya, banget. Merah kuning. Hijaunya udah nggak ada kan, merah kuning. Jadi sebelum rontok itu daun-daun kayak maple. Kalau di Jepang itu kan berubah warna, itu jadi pemandangan yang cantik. Apalagi yang suka foto-foto. Ya itu wah keren banget lah pokoknya. Tokyo juga ada sih ya. Banyak. Tokyo masih banyak sih, walaupun banyak gedung tapi masih ada tempat buat menikmati koyo cabe. Kalau Natsu lagi. Fuyu? Kalau Fuyu jelas lah, salju. Main ski. Membuka luka lama. Main ski, main snowboard. Nanti kita main lagi. Cuma lebih hati-hati. Nggak kapok. Janganlah ya. Kita main lagi nanti, cuma lebih hati-hati. Nah, pokoknya kalau yang belum lihat salju, hati-hati di musim Fuyu ya. Jalan juga licin kan. Lebih baik kalau apalagi yang mau main skateboard, lebih baik skateboard kali, lihat ice skate itu. Iya, enggak skate. Snowboard. Lihat dulu itulah di YouTube. Biar enggak terjadi kecelakaan. Sih kayak gitu. Tapi paling enak di Haru. Sakura ya. Kalau Haru, Sakura, terus tulip sih kalau di tempat-tempat lain ada tulip. Pokoknya kalau di Haru itu semua jenis bunga-bungaan tumbuh. Semua jenis bunga naik keluar. Tumbuh. Apalagi itu tuh bunga-bunga bang. Kayak yen kan kurs. Oh iya. Sih, cuman tahun ini doang sih. Nggak tahu. Itu enggak. Kena itu. Bukannya sih. Cuman ya untuk yang sekarang ya naik gitu. Kurs Jepang, kurs yen. Kang Kena itu Pak. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah ini. Kalau yang mau kesini aja, nikmati semua. Tapi kalau yang mau wisata lebih enak itu pas
Haru ya. Haru. Kalau mau wisata sininya ya. Ya kalau mau cuman main doang gitu, wisata doang bulan 3. Tapi tergantung cuy wisatanya dia pengen lihat apa gitu. Oh iya. Kalau pengen main salju atau makan salju ya di Puyuh nggak mungkin di Haru. Bener sih. Tapi kalau mau lihat sakura di bulan 3. Bener. Kalau misalkan mau tadi lihat onesang bulan tipis-tipis 6. ya, bulan itu. Kalau mau lihat festival Jepangan yang kayak gitu-gitu, acara-acara Jepang, acara kayak cosplay juga kan biasanya ada di bulan 6. Di bulan itulah, di musim 6 7 panas. 8 lah itulah. Di musim panas itu loh. Mereka nggak pakai baju. Bukan nggak pakai baju sih. Ya tipis-tipis lah. Ya itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga ada beberapa pembicaraan kita ini yang bisa kalian kunyah. Terima kasih. Sayonara. Sayonara.